Selamat datang di Suparmi, sudut pandang dari Fahmi. Ini adalah sudut pandang, kalian boleh setuju atau tidak. Dan sekali lagi, anggap saja gua bodoh. Di sini tidak ada kesimpulan, kalian yang harus menyimpulkan sendiri. Dan inilah Suparmi, sudut pandang dari Fahmi. Oke, di Suparmi kali ini gue tidak pure mengutarakan sudut pandang gue sendiri karena gue sudah bersama orang yang kurang lebih banyak berperan dari semua kanal YouTube ini, konten ini, yaitu dia Bapak Aprizal Isna SR. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Iya, tergantung penonton nontonnya kapan ya. Iya. Oke, Jal. Studio baru itu apa sih? Studio baru ya. Studio baru itu sebenarnya adalah wadah. Wadah buat teman-teman nih yang punya karya atau mau berkarya, ya kan? Nah, kadang kan kita mau berkarya gitu kan. Kadang kita suka ada keterbatasan ya, terutama berkarya melalui audio visual gitu kan. Punya keterbatasan alat, punya keterbatasan kru, atau tidak bisa editing, tidak bisa ngambil gambar gitu kan. Nah, disinilah gua memberikan wadah kepada mereka untuk berkarya bersama studio baru. Jadi itu artinya lu memfasilitasi atau memberikan wadah kepada siapapun berarti? Iya, siapapun. Berarti siapapun bisa berkecimpung atau bergabung di studio baru ini? Iya, studio baru ini. Selain itu, kalau misalkan orang itu, kalau tadi lu bilang dia tidak punya alat yang mumpuni, media-media yang bisa ngebantu dia berkonten, berkarya segala macam, itu lo wadahi kan. Tapi kalau misalkan orang itu kayak anggot-anggotan, misalkan dia dianggot-anggotan karena tidak ada tuntutan, dia mau berkonten sendiri, apakah termasuk juga lo fasilitasi dan lo wadahi? Iya, justru gini ya, gue yakin kok setiap orang itu memiliki karya, setiap orang itu bisa berkarya ya kan. Nah, yang membuat timbul itu dia menjadi males atau males-malesan itu kan mungkin beberapa faktor. Salah satunya adalah mungkin kalau misalnya dia berkarya sendiri ya kan, mengambil gambar sendiri, editing sendiri, dia sudah berpikir aduh gue malas banget ngambil gambar, malas banget editing. Terus apalagi gue nggak punya alatnya, aduh gue nggak punya tempatnya, pasti kan dia itu membuat mereka jadi males. Nah, tapi kalau di sini kita fasilitasi, dia tinggal datang, ya kan, mau bikin apa gitu. Nah, gua nggak membatasi dia mau bikin apa ya, apa aja. Misalnya dia gamers ya kan, mau kita bikinin video games ya kan, ayo kita bikin. Atau misalnya dia penari gitu kan, nah kita bikinin dia nari gitu kan. Nanti kita sama-sama buat konsepnya gimana, ya kan. Nah, nanti kita buat karya itu. Jadi ada brainstorming dulu ya? Iya, brainstorming. Sebelum dia mau berkonten apa, jadi nggak sembarangan kan? Ya, nggak sembarangan juga. Nggak. Kalau misalnya dia, gue punya karya nih nyopet, ya nggak mungkin juga dong gue realisasikan kan. Tapi nyopet itu seni loh. Ya, tapi kan merugikan orang lain. Nah, di studio baru ini tidak akan merugikan siapapun. Justru kita mau menunjukkan kepada khalayak sebuah karya-karya yang benar-benar melalui logika. Sebatas apakah lu memfasilitasi teman-teman yang keterbatasan alat dan mungkin kalau misalkan sendiri dia merasa malas segala macam, sampai batas mana sih lu fasilitasinya? Oke, gini, jadi awal mula terpikir dan terciptanya gitu ide studio baru ini. Awal mulanya gini, gue memiliki tempat yang menurut gue itu koji lah ya, atau bagus gitu buat koji. Gue nggak bisa ngomong koji, koji lah ya, bagus. Dan gue memiliki alat ya, walaupun belum begitu profesional ya, tapi setidaknya cukup untuk melakukan pengambilan gambar di bidang audio dan visual. Nah, dan gue memiliki fasilitas itu, memiliki alat itu, dan gue memiliki teman-teman gue ya kan, yang mempunyai karya juga, yaitu mengambil gambar, mengediting ya kan. Nah, gue coba ajak mereka untuk kolaborasi di studio baru ini dengan cara gini.
lu videografer ya, lu editor ya kan, mau gabung ke studio baru ya kan, lu dapat portofolio ya kan, Betul. lu juga tetap berkarya, Betul. ya ilmu lu tetap diasah gitu kan, di studio baru ini. Tapi tenang aja ya kan, gue juga tahu bahwa manusia itu butuh namanya logistik. Nah, butuh namanya logistik. Wah, kalau misalnya gue gabung ke studio baru, terus gue kan butuh kehidupan, gue butuh makan, butuh belanja, butuh fashion gitu misalnya gitu kan. Nah, disinilah gue selalu bilang ke teman-teman gue, sekarang itu zamannya kolaborasi, bukannya kompetisi. Setuju. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena sebenarnya kita sebagai videografer, editor, atau yang memiliki karya misalnya main game atau nari ya kan, atau acting atau apa, itu kalau tidak dikolaborasi tidak akan menjadi suatu karya dong. Iya. Nah, makanya itu disitulah gue fasilitas gue kumpulin situ. Yuk kita nah, dengan cara apa? Gue punya channel YouTube ya, yang memang gue udah kembangkan, yang sudah mendapat adsense ya, mendapat adsense. Nah, walaupun itu belum begitu besar ya, belum begitu besar, baru 8.000 tapi ada lah ya. Nah, tapi ada. Nah, itu gue mengajak mereka bekerja sama, tapi gue bagi mereka sharing profit dari situ. Jadi nggak sekedar lo mewadahi saja, tapi lo juga kasih dia kesempatan berkarya dan kesempatan untuk mendapatkan hasil lah dari kreativitas masing-masing itu. Nah, itu tapi menurut gua itu jangan dijadikan acuan mereka, karena gua nggak mau dia itu dijadikan acuan mereka, tapi gua pengen gua harus target AdSense juta gitu. Nah, gua pengennya adalah ya mereka berkarya dulu, nanti gua bakalan mengikuti gitu. Nah, dan menurut gua juga gini, AdSense misalnya lu dapet AdSense, gue yakin itu nggak seberapa dibandingin nanti kalau misalnya lu sudah menunjukkan ke khalayak publik dengan karya-karya lu, dengan lu berkarya, ya kan itu akan lebih besar dari itu. Dan gue pribadi sebagai konten kreator di studio baru, ketika lu mendapatkan itu sok gitu loh, lanjutkan hidupmu gitu. Yang penting gue sudah mengajak lu untuk memulai berkarya dan lu sudah berkarya, dan orang publik melihat karya lu dan lu diajak misalnya dengan mereka, gue tidak akan melarang mereka untuk itu. Berarti lo memang pure untuk mewadahi mereka yang keterbatasan. Nah, iya. Keterbatasan, dan pada saat dia sudah, anggaplah dia sudah bergabung di studio baru dan dia sudah berhasil membuat satu konten atau karya itu, tapi lo tidak melarang mereka untuk keluar dari sini. Ya. Arti keluar tuh maksudnya mereka mau tetap di sini, ayo silakan. Kalau memang mereka mau melanjutkan lagi ya nggak masalah, karena sistem kita bukan manajemen atau sistem kita bukan agensi gitu. Tapi gue punya lubang, ya kan? Gue punya lubang dan gue punya air, ya kan? Nah, tinggal lu nih masuk, lu bakalan jadi ikan kah, atau jadi katak, atau jadi ular, atau jadi apa? Gitu. Ayo lu masuk ke kolam gua gitu. Karena mereka belum punya kolam. Ayo nih, kolam gua udah lumayan ada nih, ada airnya, peralatan ada, terus ya bla 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 ada, ayo gabung sini gitu. Setelah dari kolam itu misalnya dia kepompong jadi kupu-kupu dan mau terbang, oke ya kan, terbanglah gitu loh. Dan ketika nanti dia akan ingat atau tidak masuk studio baru itu nggak masalah menurut gua ya, karena setidaknya gua sudah mencoba memberikan yang terbaik buat mereka. Mewadahi. Ini menarik nih. Apa yang membuat lu seikhlas itu? Lu mewadahi, memfasilitasi pada saat dia masih menjadi ulat, kemudian kepompong, dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu dan bisa terbang bebas. Lu membiarkan dia terbang bebas untuk mengeksplor lagi dunia, dan kalau misalkan dia inget lu atau enggak, lu bodo amat, apa yang membuat lu ini? Karena gue sadar kalau hidup itu nggak cuma satu dunia, tapi dua dunia. Kalau misalnya gue bisa melakukan dua-duanya sekaligus, gue bisa meraih di dunia dan gue bisa meraih di akhirat, kenapa tidak? Oke. Nah, di dunia gue melakukan ini, gue bilang juga dari awal, kita tetap memikirkan logistik, ya kan? Dengan pembagian AdSense, kebutuhan dasar, ya kan? Gue tetap memikirkan duniawi gue, ya kan? Tapi kalau misalnya di duniawi gue bisa memikirkan akhirat juga dengan cara beramal dengan yang gue punya, kenapa tidak? Jadi lo ini gunakan atau bisa disebut lo andalkan sebagai ladang pahala lo. Nah,
Tapi tetap ya, walaupun kita membuat pala, tapi kita juga masih hidup di dunia. Nah, yang kita juga harus memikirkan antara dunia dan akhirat. Betul. Kriteria apa sih yang akan lu terima? Karena pasti dong nggak mungkin lu terima semua, karena lu kan pasti harus ada kayak ibaratnya quality control dulu, orangnya seperti apa yang bisa gabung. Kalau misalkan lu asal terima semua orang-orang yang mau berkonten tapi ternyata dia attitude-nya tidak bagus segala macem dan malah merugikan lu ada kriteria nggak sih? Kriteria yang mungkin bisa layak nih untuk gabung di studio baru. Kriteria pertama adalah bertanggung jawab. Gue pengen bertanggung jawab. Dalam hal misalnya gini, mereka sudah gabung, mereka sudah oke, kita bakalan kerjasama, ya kan? Okay. Nah, mereka tanggung jawab atas apa yang sudah dia berikan terhadap kita. Bertanggung jawab atas apa yang gue pengen gabung sama studio baru, gue pengen buat kayak gini, ya kan? Oke, sudah kita okein, kita fasilitaskan, bertanggung jawab. Dari mana lu akan yakin dia bisa bertanggung jawab? Ya, di dalam sistem kita kan juga gue punya sistem ya, nggak semena-mena lu datang, ya kan? Lu datang terus dulu, ayo kita bikin, enggak. Gue juga kan ngobrol-ngobrol dulu dengan dia. Lu mau bikin apa, ya kan? Lu punya karya apa, dan lu pengen apa yang lu tunjukin. Nah, setelah dia, gue pengen gini, oke. Nanti kita bakalan mengembangin itu sama-sama. Gue telah sama-sama. Dari situ gue tetap memberikan perjanjian kontrak kepada mereka. Untuk mereka tetap intinya kontrak ini sebenarnya bukan mengikat, tapi mengingat gitu, mengingat bahwa kita sama-sama kerjasama. Biar dia merasa lebih punya tanggung jawab. Nah itu dia. Nah tapi menurut gua pertama tanggung jawab dan masalah gue punya hobi misalnya main piano misalnya ya kan, gue pengen nunjukin atau gue pengen cover lagu ya kan. Nah tapi gue nggak ahli banget nih, gue nggak jago banget, gue nggak masalah gitu. Yang penting dia bertanggung jawab. Dibandingkan dia jago banget datang kemari, gue punya ini nih, ya kan, punya bisa main piano, gue pengen cover lagu, ya kan, bikinin gue ya kan. Terus gue kasih schedule atau apa, udah gampang itu mah. Nah, gue lebih nggak terima kayak gitu. Karena gampangin. Karena gue nggak butuh orang-orang seperti itu. Jadi sesimpel itu ya, bertanggung jawabnya. Jadi nggak berat kan sebenarnya kalau misalkan teman-teman memang mau bergabung. Makanya gue bilang, kontrak itu bukannya memberatkan gitu loh, tapi mengingatkan, membuat lo rajin dan ada tanggung jawab. Gua harus ini ketentuannya ini gitu. Ya karena kan gini, ketika lu bekerja sama berarti bukan waktu lu doang yang terbuang. Betul, tapi orang yang diajak kerja sama juga akan lu buang ya kan, berarti dia akan meluangkan waktu untuk itu kan berarti kan di situ dong. Ya nggak? Ya kayak contohnya kita sekarang nih ya, meskipun in front kita cuma berdua, tapi di belakangnya ada teman-teman juga kan, yang dia juga punya kehidupan, punya tanggung jawab. Jadi dia kesini pun juga nggak asal datang kan. Dia meluangkan waktu untuk karya ini gitu kan. Misalnya contoh gini dah, Lumi, ya kan, Pami ini udah gua ajak kerja sama sebagai talent gua di acara Suparmi. Oke, gua bikinin konsepnya, gua dan teman-teman ya, bikin konsepnya, bikinin visualnya gimana ya kan. Nah, tiba-tiba lu dengan seenaknya, gua nggak bisa syuting ya hari ini. Kita udah ngeluangin waktu loh, kita udah ngeluangin ide, kita udah ngeluangin, kok lu nggak bertanggung jawab. Nah, melanggar waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya gue balik lagi nih ya, misalnya balik lo dengan schedule yang ada, lu udah datang, tapi kita kru ternyata sorry ya batal syutingnya besok aja, lu merasa waktu lu terbuang nggak? Pasti dong. Berarti kan lu kesel juga dong sama orang yang bertanggung jawab. Kesini, datang ke sini ke studio ini juga perlu biaya, perlu tenaga ya kan, perlu waktu juga yang harus dikorbankan ya kan. Nah, makanya gue bilang tadi, walaupun kita berkarya, gue juga tidak menghilangkan kita membutuhkan logistik. Ya, makanya itu ketika lu datang ke sini punya karya, kita kerjasama, ya kan. Nanti kerjasama itu ada ketentuan-ketentuannya dan itu tidak akan memberatkan, tapi itu hanya mengingatkan bahwa kita sedang bekerja sama. Sebelum teman-teman bergabung juga yang pada nyimak ini ya, untuk awal-awal kan kita nih, ya kita ada berapa orang nih yang bergabung, yang lu sudah pitching ke kami, termasuk gue juga.
kriteria apa sih ya yang lu lihat hingga akhirnya terbentuklah nih satu tim awal kita nih di studio baru termasuk gue. Oke. Jadi Balik mungkin lagi bisa jadi acuan buat teman-teman yang mau bergabung dan pitching ke lu ya. balik lagi gini, gue bilang kan, gue di sini itu adalah tanggung jawab ya. Ya, Jadi ya. teman-teman gue ini semua yang ketika berkarya sama gue, ketika melakukan kerjasama, semua mereka bertanggung jawab. Nah, di situ gue coba ngobrol, gue ada konsep kayak gini, mau kayak gini-gini, gimana kalian pengen gabung nggak? Ya kan? Nah dari situ, pengen gabung, oke, kita tetap konsisten ya, kita tetap tanggung jawab ya. Termasuk lu ke pitching gua Termasuk pitching lo. Nah karena kalau dibilang misalnya, hebat-hebat nggak atau apa, ya kalau dibilang hebat menurut gua hebat gitu loh. Udah bisa bertanggung jawab itu hebat dari segalanya menurut gua. Dibandingin lu punya skill yang bagus tapi tidak bertanggung jawab. Oh menarik nih. Iya. Jadi yang lu lihat pertama kali adalah orang ini bertanggung jawab atau tidak. Iya. Jadi dari attitude dulu ya. Nah. Attitude seperti apa dan dia punya keahlian di bidang apa, itulah yang lu ajak. Nah, dari ketika mereka punya tanggung jawab, mereka punya skill ini, oke, ya. Selama ini kerjasama ternyata bagus ya, ternyata keren ya gitu loh. Nah jadinya muncullah kita ini terjadi ini, gitu. Nah tapi ada gue pengen ngasih tahu juga nih tentang studio baru. Jadi gini, pasti banyak penanya, studio baru itu sama nggak sih sama channel-channel YouTube yang lain? Menurut gue, ya sama sama channel-channel YouTube yang lain. Sama dari segi apa? Nah, gue jelasin dulu ya. Silakan. Sama gini. Misalnya channel YouTube studio baru itu ada giveaway nggak sih? Ya ada, akan ada giveaway. Nah, tapi kita ubah sudut pandang giveaway itu. Contoh, ya. Ini menarik nih. Gue nggak ngejudge siapa ya, atau gue tidak menuduh siapa-siapa. Ya kalian bisa tahu sendiri lah, Ya. mungkin influencer yang selama ini kalian ikuti lah. Nah, kayak contoh misalnya gini, kalian dikasih giveaway terus suruh subscribe atau like atau komen atau follow Instagram bla 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 ya kan. Nah, nanti kalian dikasih giveaway. Kalau gua kebalik. Kalian nih yang udah semua yang udah mengikuti kita, Subscribe atau follow kita, udah nge-like komen, kita kasih hadiah sebagai imbalan karena lo sudah follow kita. Nah, karena lu sudah mendukung kita. Gitu loh. Bukannya gua kasih hadiah biar lu mendukung gua. Tapi karena lu sudah mendukung gua kasih hadiah. Lu membedainnya hanya dibalik aja. Iya. Kalau misalkan di luar sana giveaway untuk menarik subscriber atau follower biar semakin banyak. Tapi kalau lu, ya lu subscribe kita biar kita bisa kasih Kembali. giveaway ke lu. Ya kan? Iya. Ya kan? Lu sudah subscribe kita. Nah, Lu sudah kita, buang-buang waktu buat nonton kita. ngeklik itu kan Nah, ini bakar kalori. bakar kalori, ya kan? Nah, kalian udah merelakan kuotanya untuk nonton kita. Iya, Nah, betul. Terus kita dapat impact-nya dari situ, ya kita kasih Kasih giveaway. kita Sebagai kasih imbalan hadiah. tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Jadi akan ada sama, tapi kita bersifatnya adalah berterima kasih, bukannya menyuruh dia untuk memaksa dia untuk memfollow atau mensubscribe gitu. Jadi ya kalau mau subscribe, mau follow. Pada saat let's say profit kita sudah lumayan, kita ada lebih, ya kan ya, rezeki kita lebih, kita giveaway ke teman-teman yang sudah subscribe kita gitu kan. Gue pernah denger statement gini, gue lupa dari siapa. Pada saat lu sudah meluangkan, menyimak, menonton, mendengar atau apapun, anggaplah menyimak ya. Pada saat lu sudah menyimak karya seseorang, lu itu sudah berhak memuji, mengkritik, tapi yang membangun ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian mengkritik, mau menghina apa, sebenarnya nggak masalah menurut gua ya. Iya. Nggak masalah. Itu gimana nanti gua sebagai konten kreatornya aja ya, menanggap itu seperti apa gitu kan. Tapi kan ingat lagi negara kita negara hukum. Betul. Apalagi sekarang sudah ada namanya UU ITE. ya kan. Kalau memang kita merasa bahwa kalian itu adalah kritiknya bukan lagi kritik yang memang benar-benar baik ya kita bakalan melakukan itu. Iya. Tapi lu masih mewajarkan kalau misalkan bullyingnya
masih oke lah, masih di luar hukum UU ITE. Lu Iya, masih mewajarkan. nggak masalah itu hak mereka. Nah, gue lanjutin tadi ya. Jadi gue pernah mendengar seperti itu. Kalau misalkan lu sudah meluangkan itu, lu berhak memuji, mengkritik, bahkan menghina sekalipun ya selama itu ya tidak melanggar UU ITE. Itu lu berhak karena lu sudah meluangkan waktu lu. Karena waktu itu kan juga harta kan, juga berharga kan. Lu misalkan ke bioskop nonton film, lu suka nggak suka terserah. Lu berhak kasih komentar. Termasuk pun juga misalkan di YouTube. Meskipun lu nontonnya gratis, tapi lu sudah meluangkan waktu untuk nonton itu. Jadi lu berhak berkomentar apapun. Sekalipun mungkin melanggar UU ITE itu hak lu, tapi ya kembali lagi lu akan terkena pasal itu, ya nggak sih? Ya, karena kan kita negara hukum ya. Oh, nah. Oke. Ya, Jadi lu sebatas itu ya, lu memfasilitasi selain lu berkarya, terus berkolaborasi bersama teman-teman, dan ini juga lu buat sebagai ladang pahala lu. ya. Atau ya. Bukan ladang pahala gue sih, tapi ladang pahala kita semua lah. Kalau misalkan teman-teman yang ingin bergabung, misalkan karena gue yakin banyak banget, termasuk pun gue, yang mana Bentar deh, boleh ya bantuan gini? boleh banget gue dari tadi begini. Oke. Kayaknya tangan bingung mau taruh mana. Termasuk kayak gue pun pada saat gue ingin berkarya, gue punya anugerah kelebihan apa, terkadang gue bingung, dan akhirnya difasilitasilah ini gitu kan, karena kita berteman dan kenal banyak channel, banyak kenalan, akhirnya rezeki juga datang ya, termasuk salah satunya seperti ini gitu kan. Lalu membuka pendaftaran kah? Atau seperti apa sih modelnya? Atau tata caranya kalau misalkan teman-teman yang menyimak ini merasa, wah gua jago main gitar, tapi gua nggak ada media, nggak ada wadah, gua pengen kemana? Ternyata dia melihat ini ada studio baru. Seperti apakah langkah-langkah teman-teman yang dilakukan untuk bisa bergabung di sini? Oke, untuk saat ini sih ketika teman-teman ingin bergabung ke kita. Ini beda sama kita ya, sama kita yang sekarang nih ya, tim-tim di sini. Kalau di sini kita pokoknya langkahnya beda lah ya, karena di sini kita kan tim awal, tapi kalau yang baru mau gabung pasti beda. Untuk saat ini sih gue belum bikin formatnya, tapi Tadi Kru udah bilang tuh. baterai low. Iya, oke. Sabar bos, oke ini masih menarik. Oke, ini terakhir nih ya. terakhir ya. Terakhir kan closing. Gimana cara mereka untuk bergabung? Untuk saat ini gue belum bikin formatnya, tapi untuk saat ini kalian bisa follow Instagram ini atau DM di Instagram, nanti dibuat sama editor lah, sini ada. Editor, kasih tulisan di sini. Instagram. Nah, kayak gitu. Follow Instagramnya, Ya, nanti terus DM-an nanti DM aja. di situ mungkin nanti kita bisa ketemuan di kantor kita untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Jadi by the way, terima kasih banyak Bapak Ijal. Oh, jangan Bapak. Sudah sharing-sharing, Bro Ijal. Iya. Ya, terima kasih banget sudah sharing-sharing. Tos dulu dong. Nah, tos corona. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Silakan subscribe, kalau enggak ya bodo amat. Tapi kalau lo mau giveaway ya subscribe biar kita bisa kasih giveaway kalau pada. Silakan komen. Biar kita dapat sponsor. Betul. Kita dapat duit. Iyalah. Bisa kasih Giveaway kalau pada yang subscribe gitu ya. Komen tidak akan kita matiin, silahkan komen. Kalau misalkan punya argumen lain silahkan, setuju tidak setuju silahkan. Semua ini tidak ada kesimpulan, hanya kalian yang bisa menyimpulkan sendiri. Silahkan cerdas-cerdaslah untuk menerima informasi. Terima kasih, gua Fahmi Sarjono di Suparmi, sudut pandang dari Fahmi. Sampai ketemu di Suparmi selanjutnya.